di bulan Sya'ban perintah baca sholawat. Makanya Nabi mengatakan wa Sya'banu syahri, bulan Sya'ban adalah bulanku. Bulan di mana Allah perintahkan kita baca sholawat kepada Nabi. Syailillah ya Ramadan, lillah ya Ramadan, syailillah ya Ramadan, sholawat, Allah contohin dulu dan para malaikatnya bersolawat. Tapi ketika Allah perintahkan kita sholat, Allah nggak nyontohin ibadah sholat. Nabinya dipanggil untuk menerima kewajiban ibadah sholat. Kenapa itu? Isra Mi'raj Allah mulai rutenya dari masjid ke masjid. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Ya kayaknya udah kemalaman ini saya ya. Bilang Allahnya Allah. Itu mah lagi ngerintih di atas kasur. Kata Nabi sholawatukum alayya maghfiratun lidzunubikum. Sholawat yang kamu baca kepadaku menjadi sebab Allah Ta'ala ampuni dosa dan kesalahanmu. Kenapa baca sholawatnya sama Nabi? Kok Allah yang ampuni dosa kita? Karena Nabi sumber kasih sayang Allah. Makanya di bulan Sya'ban perbanyak baca sholat. Sholatullah salamullah Rasulullah.
baca sholawat nggak pakai air wudhu? Boleh. Baca sholawat sambil netein? Boleh. Masukin anak ke dalam baju. Ketawa aja, ntar dulu dong. Gue belum contohin. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana wa rabbina baca sholawat hurufnya kagak jelas dapat pahala. Ada nggak orang baca sholawat kagak jelas hurufnya? Orang lagi flu, lagi binden. Orang lagi flu tersumbat cairan, jadi kagak jelas. Jangankan baca, ngomong aja kalau ditanya nggak jelas. Ketemu sama temennya, gue denger laki lu sakit, mendingan. Yang mana salah paham, innalillahi wa inna ilaihi. Padahal dia mau bilang mendingan, karena tersumbat, jadi kagak jelas. Udah lama nggak ketemu, begitu ketemu lagi gendong anak, lagi bunting juga. Ditanya anak lu berapa? 3. Yang pertama SMP, yang kedua SD, yang ketiga ngecot, yang ketiga masih ngesot. Jangan salah paham, gue jadi pengen pulang nih. Bu, Ibu, kalau pipi ibu dilihatnya glowing, nah itu yang mereknya Wardah. Itu yang iklan artis namanya Dewi Sandra. Rumahnya di Bintaro, sektor 9, dari McD puter balik belok kiri. Gua ngajar di rumahnya, tahu. Pengajiannya namanya Komunitas Artis Muslimah. Artis-artis yang muslim pada ngaji. Ngaji Quran yang bacaannya udah juz 15, namanya Iis Dahlia. Yang suka nyanyi dangdut zaman dulu tuh. Rasa cinta pasti ada pada makhluk sejak dulu sampai kini tetap suci, takkan hilang sampai datang. Renungkan doa nenek. Bu, hah?
Enggak, saya lihat yang sini nih mukanya masih kayak Syahrini, yang sini kayak Krisdayanti, yang sono kayak Ponori. Oh, ada yang sebelah. Kalau ini kayak Nike Ardila. Alhamdulillah. Peristiwa kedua yang terjadi di bulan Sya'ban, turunnya ayat yang terkait perintah merubah arah kiblat sholat. Nabi selama 17 bulan sembahyang, kiblatnya menghadap ke Masjidil Aqsa. Begitu lagi sholat zuhur, turun ayat Pawalli wajhaka syatrul masjidil haram, maka palingkan wajahmu Muhammad, mulai hari ini ibadah kepadaku, kata Allah, enggak lagi menghadap Masjidil Aqsa, tapi menghadap ke Masjidil Haram. Maka itu tempat diabadikan menjadi sebuah nama Masjid Kiblatain. 2 rakaat kiblatnya ke Masjidil Aqsa, 2 rakaat ke Masjidil Haram. Di Madinah ada nama Masjid Kiblatain. Sampai sekarang masih ada 2 mimbar. Mimbar yang dulu Nabi pakai ke Masjidil Aqsa, mimbar yang sekarang arahnya ke Masjidil Haram. Itu peristiwa kedua. Peristiwa ketiga yang kemarin, orang Gang Andong malam nisfu Sya'ban udah dimulai dari era tabi'in. Pertama periode sahabat, yang kedua periode tabi'in, yang ketiga tabi'in. Maka nisfu Sya'ban sudah ada di era tabi'in. Mereka itu sudah mulai berkumpul di malam 15, tadarrus Al-Quran, munajat, tobat, dan yang lain-lain. Maka sampai dengan hari ini, masyarakat Jakarta setiap malam nisfu mengadakan malam nisfu Sya'ban. Keuntungan yang pertama, yamhullahu ma yasha', Allah Ta'ala hapus dosa dan kesalahan kita. Amin. Apa? Amin aja pakai disuruh. Kayak odol, dipencet dulu baru keluar. Keuntungan yang kedua, Allah rubah takdir manusia. Malam itu malam perubahan takdir. Enggak ada yang bisa merubah ketentuan Allah kecuali Allah yang merubah dengan usaha manusia. Kata Nabi, la yaruddul qada illa biddu'a. Enggak ada yang bisa menolak takdir Allah kecuali usaha doa kita. Maka kemarin malam nisfu itu malam perubahan takdir. Yang malam itu munajat, tobat, tadarrus Al-Quran, wa yusbitu fi ummil kitab. Namanya Allah Ta'ala tetapkan dalam catatannya Sa'idan, menjadi manusia yang bahagia sampai Sya'ban tahun depan. Ya Rabbal Alamin. Ya Rabbal Alamin. Ya Rabbal Alamin. Pak Ustadz, saya kemarin gak bisa baca Yasin, baca kulhu. Saya kulhu juga kagak bisa. Jadi orang apa kulhu kagak bisa? Kulhu aja kagak bisa. Dulu ada orang, supaya dibilang sama orang Jakarta bisa ngaji, dia belajar Quran 3 bulan, Fatihah nggak bisa-bisa, sirotol, sitolol. Orang dari kampung kagak ngaji-ngaji,
susah. Sirotol ladina, si tolol tadinya. Gurunya kesel, udah tahu tadinya tolol. Baca sholawat sambil netein boleh. Netein anak, netein bapak. Itu loh. Parahnya loh, ini parahnya. Baca sholawat di dapur sambil masak, ibu bikin bumbu pecak jantung pisang batu. Jangan dikukus, kalau dikukus biru. Rebus saja, rebus. Kulit yang tua buang, yang mudanya ada. Kalau udah matang belah dua, celentangin di nampan biar cepet adem. Ambil bahan-bahan pecah, kacang, bawang, cabai, garam, taruh di coek, ulet sambil sholawatan. Salamu alaik Zainal Anbiya. Kasih gula merah sedikit sama limau. Kalau udah rata diaduk, terus yang lagi celentang diguyur, ditaekin. La ilaha illallah. Kan gua lagi ngomong jantung. Sekarang ada kenal, Ustaz. Ada kenal ya. Itu anak pulang sekolah dari Jamiatul Khair, lihat di atas meja makan ada yang celentang 2 girang. Alhamdulillah, mama beli tongkol. Dia kagak tahu jantung. Dimakan jadi darah daging, anak jadi demen baca sholawat. Karena proses pembuatannya pakai baca sholawat. Anak baru pulang sekolah, buka baju udah baca sholawat. Komarun, 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 sidanan tadi, komarun, itu makanan dimakan anak-anak jadi demen baca sholawat. Saban perbanyak baca sholawat, Ramadan perbanyak tadarus Al-Qur'an. Yang tadarus Al-Quran dirindukan surga. Pak Ustadz, saya belum lancar yang lain. Yasin, malam pertama pulang terawih Yasin, malam kedua pulang terawih Yasin, malam ketiga kata malaikat Yasin lagi nih romannya. Nggak apa-apa, mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Besok pagi saya jam 6 harus ada di bandara, mau ke Singapura. Undangan hitanan Ipin Upin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.